Om Swastiastu. Saya Ikade Angga Primantra Putra, NIM 1962121001 dari kelas A1. Saya akan mempresentasikan tugas komunikasi arsitektur yang saya buat, yaitu biografi Glenn Murcutt. Nama lengkap Glenn Murcutt adalah Glenn Marcus Murcutt, lahir pada 25 Juli 1936 di London, Inggris. Berkebangsaan Australia. Penghargaan yang diraih RAIA Gold Medal 1992. Kemudian ada penghargaan Pritzker 2002. Kemudian ada American Institute of Architects. Kemudian ada Gold Medal tahun 2009. Gedung yang dibuat adalah Mary Short House, Frederick House, Balestaway House, McNay House, Marinka Alderton House, Arthur N. Yvonne Boyd Education Center. Kemudian karya dari Glenn Murcutt adalah yang pertama Mary Short House tahun 1975, merupakan bangunan yang didesain untuk petani yang merupakan klien pertamanya pada tahun 1970-an. Klien Mary Short House ingin rumah yang dapat dibongkar dan dipasang kembali di tempat lain. Kemudian ada Marika Alderton House. Marika Alderton House terletak di Yirrkala Community, Eastern Arnhem Land, North Territory. Lokasi proyek berada di bagian utara Australia yang memiliki kondisi yang ekstrim, yaitu iklim tropis dengan kondisi siklon atau angin kencang dan curah hujan yang sangat deras. Glenn Murcutt merancang bangunan ini baik dari aspek konstruksi maupun fungsi dengan pertimbangan praktis dan menimbulkan dampak minim bagi lingkungan. Kemudian ada Imson Lee House, berada di Bukit Mount Wilson, New South Wales, yang terlindungi dari angin barat yang dingin di musim dingin dan angin barat yang panas di musim panas. Proyek ini cukup menantang bagi Glenn Murcutt karena menciptakan rancangan pada bukit yang miring. Kemudian ada Lerida Estate Winery, berlokasi di Danau Gorge, New South Wales, Australia. Bangunan ini merupakan salah satu rancangan dari Glenn Murcutt yang secara tipologi merupakan tipologi yang biasa dari Glenn Murcutt yang dikerjakan, yaitu tempat tinggal yang biasa dikerjakan, melainkan sebuah penyimpanan wine. Sama dengan proyek-proyek Glenn Murcutt lainnya, tempat penyimpanan wine ini sangat memperhatikan kondisi lingkungan di sekitarnya. Kemudian latar belakang konsep dan ide Glenn Murcutt. Glenn Murcutt merupakan pelopor arsitektur berbasis lingkungan yang tidak hanya sekedar mendesain bangunan yang sustainable, namun benar-benar memperhitungkan agar segala proses dari awal seminimal mungkin memberikan dampak buruk bagi lingkungan di sekitarnya. Dedikasi totalnya serta kemampuan luar biasa dalam menyelaraskan arsitektur dengan lingkungan ini yang membuat pantas disebut sebagai seorang maestro dalam harmonisasi lingkungan dan rancangan arsitektur. Kepeduliannya akan lingkungan pun didasari oleh interaksi dan pengetahuan mendalam dengan lingkungan sejak dini, bukan sekedar proses instan sebagai respon akan seluruh sustainability yang sedang marak digalakkan. Glenn Murcutt juga suka mengutip pepatah aborigin, yaitu sentuh bumi dengan ringan. Maka dari itu, desain Glenn Marcus Murcutt selalu merespon tapak dan selalu ramah lingkungan. Bukan saja dengan desainnya yang menarik, tapi juga sangat fungsional dan ramah lingkungan. Itulah yang patut kita contoh dari Glenn Marcus Murcutt sebagai seorang arsitek pemenang hadiah Pritzker. Glenn Murcutt bukanlah pembangun gedung pencakar langit. Dia juga tidak mendesain struktur yang megah dan mencolok atau menggunakan material mewah yang mencolok. Sebaliknya, desainer yang berprinsip menuangkan kreativitasnya ke dalam proyek-proyek yang lebih kecil, yang kemungkinannya bekerja sendiri dan merancang bangunan ekonomis
yang akan menghemat energi dan menyatu dengan lingkungan. Semua bangunannya kebanyakan rumah pedesaan di Australia. Markut memilih bahan yang dapat diproduksi dengan mudah dan ekonomis, yaitu kaca, batu bata, beton, dan logam bergelombang. Dia memperhatikan pergerakan matahari, bulan, dan musim, dan mendesain bangunannya agar selaras dengan pergerakan cahaya dan angin. Kemudian penjelasan mendalam tentang karyanya. Pertama ada Mary Short House, merupakan rumah existing di New South Wales yang dibeli dan diubah oleh Markut pada tahun 1980. Yang menarik dari bangunan ini adalah kemampuan Markut menyesuaikan bangunan yang sudah ada dengan kebutuhan penggunanya, dengan tetap mengedepankan respon lingkungan terhadap apa yang ia rancang. Perancangan ulang rumah menggunakan jenis kayu yang telah digunakan oleh bangunan aslinya. Sistem penyatuan dan detail konstruksi dirancang oleh Markut agar sesuai dengan keinginan klien. Yakini elemen yang mudah dilepas dan melakukan relokasi. Di masa ini terhubung oleh koridor pusat yang berfungsi sebagai tempat pengumpulan air hujan dan berada di atas panggung dari kayu. Bentuk atapnya dan overhangnya menyebabkan panas sinar matahari tidak masuk langsung ke rumah. Rancangan dengan dua masa ini memiliki maksud untuk memungkinkan relokasi serta bentuk seluruh ruangan berada di pinggir sehingga dekat dengan bagian luar rumah. Hal ini bertujuan agar ruangan-ruangan mendapat view dari landscape. Kemudian ada Marika Alderton House. Glenn Markut merancang bangunan ini baik aspek fungsi maupun konstruksi dengan pertimbangan praktis dan menimbulkan dampak minim bagi lingkungan. Prafabrikasi dari bahan bangunan dilakukan di Gosford, utara Sydney, dan semua komponen dikemas 2 kontainer dikirim ke tempat melalui trailer dan tongkang. Pengiriman ini dipertimbangkan sedemikian rupa sehingga beban dari bahan bangunan tidak merusak jalan yang dilewatinya. Rumah itu kemudian dilipat dan disekrup bersama di lokasi. Sistem strukturnya terdiri dari kerangka bajak dan kayu keras Australia dan memakai atap logam lembaran halus dominan. Atap bagian dalam melindungi bagian dalam dari sinar matahari musim panas. Dinding eksterior difungsikan sebagai panel pengisi dan dibuat dengan halus tanpa bukaan yang mengkilap. Penggunaan kayu lapis memungkinkan angin untuk berhembus secara alami untuk mendinginkan rumah. Salah satu aspek yang paling mencolok dari karya Marika Alderton House adalah fasad selatannya, di mana terdapat bilah kayu lapis vertikal dengan berbagai kedalaman ditonjolkan keluar dari garis kolom baja. Kemudian ada Simpson Lee House. Simpson Lee House berada di atas bukit Mount Wilson, New South Wales. Proyek ini menarik dan cukup menantang karena Markut mampu menciptakan rancangan pada bukit yang miring. Kemudian klien meminta sebuah rumah dengan kualitas monastik sekuler yang sederhana, bahan hardwiring lantai beton yang dipoles, batu bata dicat, kerangka struktur baja, dan lembaran logam bergelombang sebagai eksterior. Keunikan dari bangunan ini terdapat pada kolam sebagai pemisah antara kedua masa bangunan. Markut membuat sirkulasi dari area ini dengan mengikuti arah jalan asli. Jalur ini menghubungkan dua pavilion, garasi atau studio living area utama. Di area kolam luar terdapat jembatan kayu yang menuju ke bangunan. Kolam renang difungsikan sebagai platform dengan memisahkan ruang tamu
di pavilion utama. Jembatan kayu masuk ke dalam rumah melalui sebuah ruang kaca. Pada bagian ruang depan terdapat serangkaian layar geser yang memungkinkan dinding kaca untuk benar-benar hilang. Sambungan tak terputus ke bentang lingkungan ini memungkinkan ruangan tersebut dijadikan sebagai beranda terbuka. Kemudian ada Lerida Estate Winery, berlokasi di Danau George di New South Wales, Australia. Bangunan ini merupakan salah satu rancangan dari Grand Mirgood yang secara tipologi bukan merupakan rancangan yang biasa dirancang. Sama halnya dengan proyek Grand Mirgood, tempat penyimpanan wine ini sangat memperhatikan kondisi lingkungan di sekitarnya pada saat proses perancangan hingga pembangunan. Selain itu, bangunan ini sangat mengefektifkan fungsi kerja dari sebagai bangunan utilitas. Bangunan ini sebenarnya adalah sejumlah ruang untuk melayani tujuan yang berbeda yang disatukan oleh atap volume yang terbuka besar. Aspek penting ketika Grand Mirgood merancang bangunan ini disebabkan karena karya-karyanya merespon pada tapak sehingga dibutuhkan material yang tepat agar dapat merasakan kenyamanan serta sesuai dengan permintaan klien. Aspek lain yang paling menonjol daripada karya Grand Mirgood adalah berdasarkan karya-karyanya, ia selalu meninjau secara langsung kondisi lingkungan sehingga keputusan desain yang akan dipilih dapat merespon tapak. Respon tapak yang terlihat dari karya yang dipilih sebagai kondisi lahan di tempat bangunan dan sekitarnya, penjawaban terhadap iklim setempat, serta menghubungkan antara pengguna di ruang dalam dan ruang luar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaklumi. Om Santi 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 Om.